prepare gitu loh. Dan udah saya kasih waktu nggak sampai seminggu saya telepon, "Gimana?" "Oh kita masih, apa namanya, cek dulu barangnya, brother." "Siap Mas Vicky," gitu. Habis itu dijanjiin lagi, "Mas kapan kapan kapan?" "Oh iya," pokoknya saya dijanjiin lah, pokoknya gitu, saya nggak bisa ngomong panjang lebar di sini. Intinya saya dijanjiin sampai puncaknya ini saya udah cukup bersabar gitu loh. Tapi Mas Vicky itu sebenarnya itu apa ya, sama Kak Fiona itu orang baik sekali gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya sih kecewa gitu loh. Jadi kan kesabaran kan ya ada atasnya gitu loh, Kak. Jadi sebelumnya kan transaksi itu saya udah bilang, "Kak, saya benar-benar bantu barang ini," gitu loh, ya kan. "Tolong Kak, jaga kepercayaan saya, karena saya juga dipercaya sama bos saya," gitu loh. "Saya loh bantu beneran," gitu. Tapi, "Siap Mas, aman itu," gitu, Kak Fionanya bilang gitu. Ternyata sampai sekarang ini belum ada pembayaran sama sekali, gitu. Ya ini yang saya alami, makanya saya melaporkan ke pengacara saya ini, menunjuk pengacara saya ini untuk menyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya saudara Vicky sama Fiona Fahru itu Pak, gitu. Jadi semuanya yang saya omongin ini ya benar-benar saya bertanggungjawabkan semuanya dan ada buktinya. Saya sebelum membuat laporan polisi juga saya juga berpikir dulu, nggak gegabah itu, secepat itu, apa langkah saya ini benar apa enggak gitu loh. Dengan pertimbangan yang sangat matang gitu. Pokoknya saya pertanggungjawabkan omongan saya. Soalnya di zaman sekarang ini usaha ini sulit Pak, gitu loh Pak. Halo? Ya. Jadi di zaman sekarang Bang, ini mungkin bisnis itu kerugiannya berapa aja Bang? kerugiannya 213 juta mau dong gitu. idenya Dan sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur itu kapan Bang? Kemarin gitu. tanggal 11 Kemarin itu tanggal 11 Juni Bang. 11 Juni kemarin. Gitu. Karena saya seperti ini tuh saya ya ditagih-tagih sama yang di pusat gitu loh, Pak. Gitu loh. Saya juga di sini ya besarnya dari kepercayaan gitu loh. Jadi ya saya dari awal saya udah bilang, saya bantu gitu loh. Dengan nominal segitu kan besar gitu bagi saya, Pak, gitu loh, Pak. Itu ceritanya, Pak. Bang, berarti untuk sejauh ini sudah ada itikat baik atau udah ada komunikasi dari pihak Vicky dengan Abang mungkin? Jadi tak bantu jawab ya Bang. Posisinya itu kan kami itu 2 kali lakukan somasi ke Mas Vicky sama Fiona dan dua-duanya nggak ada respon apa-apa. Mungkin di respon itu hanya sekali Bang. Somasi pertama saya direspon, itu pun bukan dari Mas Vicky sama Fionanya ya. Yang ngerespon ada salah satu mungkin orang kepercayaannya dia menghubungi saya. Terus setelah itu menjanjikan di akhir bulan Mei kemarin terbayar, tapi nggak terbayar. Akhirnya kami masih tambahlah waktu 1 minggu ke belakang untuk bikin laporan. Ternyata juga tidak ada itikat baik dari pihak Mas Vicky atau Fionanya. Akhirnya kami bikin laporan lah di tanggal 11 kemarin ke Polda Jatim. Bang, barusan Vicky sempat bilang bahwa ada alasannya katanya kualitasnya buruk gitu Bang. Alibinya seperti itu. Mungkin seperti apa Bang? Oh, Tanggapan dari Abang. Kualitas Jadi, audionya buruk. Kualitasnya buruk gimana? Itu udah dipakai dari awal sampai akhir loh. sampai sekarang. Jadi alasan apa itu gitu loh. Kamu tahu brand yang saya pegang itu brand yang bagus itu. Itu. Ya bukan saya gitu ya. Oke, Bang ada bilang juga ke bawah udah minta untuk diambil itu, untuk diangkut lagi Bang. Mungkin bener nggak sih Bang? Oh. Nggak gini Bang, kalau untuk yang diangkut itu, Mas Fajar pertama bilang begini waktu itu.
Mas Fajar bilang kalau memang belum dibayar tak ambil aja, tapi pihak Mas Vicky-nya infonya nggak mau diangkut. Gini ya, saya Mungkin- juga menutupi ya sedikit ya Pak ya. Ini kata-kata saya. Tapi kalau masalah buka-bukaan masalah ini, kalau bilang audionya kualitasnya buruk, saya buka voice note-nya Mas Vicky. Ya, nanti. Gitu. Mungkin. Saya berani ini Bang, gitu Bang. Saya udah merendah ya kan. Saya udah sabar sama Mas Vicky. Tapi kalau Mas Vicky bilang kualitasnya audionya buruk, ngapain dipakai live dari awal pemasangan sampai sekarang? Ya. Saya udah ambil audionya itu, nggak boleh. Gitu. Saya udah di Semarang beberapa hari dan nunggu dia. Itu pun nggak boleh. Dan itu juga ada bukti-bukti dan saksi-saksinya. Gitu. Saya juga berani Bang, gitu Bang. Dari tadi saya udah nahan. Tapi kalau masalah Mas Vicky yang seperti ini, kalau bilang kualitasnya buruk, saya nggak terima Bang. Gitu Bang. Oke? Pokoknya saya ngomong seperti ini, saya ada buktinya. Saya nggak mudah, maksudnya membuat kata-kata seperti ini, gitu Bang. Lanjut Bang. Bang, mau nanya, berarti tanggal berapa kemarin untuk laporannya? Dan di 11. Polda mana? 11 di Polda Jatim. Jatim. Untuk update keduanya mungkin udah ada updatean mungkin Bang? Belum ada Pemanggilannya? penunjukan unit yang ditunjuk, belum ada. Biasanya kan H+1 minggu Mas setelah laporan itu baru penunjukan unit yang menangani. Ada batas waktu maksimal nggak? Maksudnya Vicky untuk menemui Abang mungkin ini untuk ya menyelesaikan semuanya mungkin. Kami tetap selalu membuka sih Bang. Kalau memang mau komunikasi, saya pasti akan membuka komunikasi itu. Kalau memang ada itikat baik, silakan hubungi kami, nggak masalah. Yang penting ya tetap kan, walaupun kita ini ada pelaporan, kalau memang ada itikat baik, tutup mata lah Bang. Bang, berarti pasal apa aja Bang yang disangkakan di laporan? Kalau laporannya hanya penipuan Bang, posisinya kan karena barang masih ada di lokasi, kita kan nggak mungkin melakukan persangkaan untuk pasal penggelapan. Bang, ini kan yang masuk pidana nih Bang ya, yang udah masuk. Ada rencana buat upaya ke perdata juga nggak sih Bang, agar nominal yang mungkin yang udah jadi kerugian itu bisa balik gitu Bang? Nanti mungkin setelah berjalannya ini mungkin ada diperiksa atau beberapa kali pemeriksaan, mungkin kita masih berpikir ke arah sana, tapi masih untuk dalam waktu dekat belum. Bang, berarti dengan kejadian ini mungkin cukup sangat menyesali nggak sih mungkin kalau tahu gini mungkin dari awal udah tidak mau kerjasama atau seperti apa mungkin Bang? Enggak, saya nggak menyesali sama ini. Gitu loh. Pokoknya intinya saya benar-benar bantu Mas Vicky. Saya tidak memaksa Mas Vicky beli di tempat saya. Sesuai request Mas Vicky. Saya baik sama semua timnya. Gitu. Kalau ngomong masalah kualitasnya buruk, salah Mas. Jangan gitu Mas sama saya. Gitu loh. Ayo kita baik-baik, saya juga baik-baik Mas. Gitu loh. Jadi kayak gini kan mengecewakan saya sama saya ya. Seperti ini gitu Mas. Gitu. Berarti penegasan aja Bang, berarti total kerugiannya itu 213 juta ya? Sesuai invoice-nya 213 juta. 213 juta 750 tepatnya Mas. Bang, selain upaya laporan yang berjalan nih Bang, mungkin ada upaya juga nggak sih Bang untuk menghubungi Vicky lagi nih Bang? Kalau kami sih Bang, rasanya biar dari pihak terlapor yang menghubungi kami lah, kami sudah nggak mau mengejar-ngejar karena surat somasi 2 kali kami tetap tidak ditanggapi. Mungkin kami tunggu itikat baik dari terlapor aja sih Bang. Ya sedikit kata ya, harusnya somasi pertama Mas Vicky itu bilang sama saya, somasi kedua itu bisa diselesaikan. Apa yang menjadi hambatan ini gitu loh. Ngapain ketika masuk LP baru ngomong seperti ini gitu. Bang, ini kan sambil nunggu update-annya mungkin ada batas waktu maksimal nggak Vicky harus nemuin saya nih?
sebelum ada pemanggilan lagi? Tuh, Ada nggak? silakan aja Bang. Kalau kita itu tergantung sana aja. Jadi terlapor mau dikomunikasi sama kita selalu buka kok Bang. Untuk maksimalnya ada nggak Bang? Kan biasanya Nggak, ada nggak waktu ada, maksimal. Nggak ada sih Bang. Tetap selama belum ada menghubungi kami, case kami saya anggap tetap berjalan. Artinya pintu damai masih terbuka ya kalau nantinya Vicky mau melunasi itu semua. Kalau memang ada itikat baik, kami nggak mungkin tutup mata lah Bang. Awalnya baik, selesainya harus baik Mas. Gitu Mas. Saya nggak dendam, nggak apa Mas. Gitu. Saya itu menghargai Mas Vicky. Saya menjunjung tinggi Mas Vicky. Saya udah ada bukti-buktinya. Saya selalu berkata-kata WA ketika mau menagih itu. Saya selalu menghargai Mas Vicky. Mas Vicky panutan saya, seperti itu. Tapi ya, ini yang saya terima nggak sesuai lah yang saya dapat dari Mas Vicky Prasetyo. Mas Fajar, Bang Vicky juga sempat bilang kalau dia udah banyak buat konten buat promosiin usaha audio Mas Fajar. Gimana Mas Fajar? Wih, konten apa? Sebentar ya. Ceritanya seperti ini Mas. Dia kan datang ke tempat saya kan. Dia kan datang ke tempat saya. Lihat bisnis audio saya. Itu ya kan. Habis itu dia saya syuting. Ini punya yang Mas Fajar. Iya Mas, ini. Ya kan. Habis itu saya nggak nyuruh, dia nggak bawa HP loh ya, nggak bawa HP untuk nyuting HP apa itu toko saya yang nyuting dia, gitu loh. Jadi kayak kita kan bangga kan, wih, saya ada Mas Vicky Prasetyo datang ke tempat saya nggak posting ke media-media mana, lihat di Instagram saya, TikTok saya, nggak ada. Cuma yang saya posting itu kelucuan waktu dia main ke tempat saya kucing di rumah saya, gitu loh. Tapi endingnya ya juga pulangnya ya tak kasih 4 kucing itu aja Mas. Ada buktinya kok di IG saya, namanya Kapten Catri Surabaya. Itu ada, masih saya simpan, masih saya posting, nggak saya hapus. Itu ada Mas Vicky sama Fiona itu. Bang, Terus kalau belum untuk saat ini mungkin dari Abang sendiri yang sekarang mungkin sudah ada komunikasi yang terbaru dengan Mas Vicky, mungkin yang terbaru mungkin yang sekarang nih. Nggak ada. Masih belum ada sih Bang. Ya cuman malah ada komunikasi, ya belum ada lanjutan aja sih terakhir itu Bang. Jadi saya seperti ini itu untuk menyelesaikan gitu, dan biar lebih cepat lebih baik gitu loh masalah ini gitu. Kalau untuk kejadian yang sekarang mungkin kalau Abang sendiri jadi jadi trauma nggak sih dengan kejadian ini? Mungkin awalnya percaya sama orang, ternyata seperti ini mungkin Bang. Ya saya lebih hati-hati lagi Mas. Saya itu orangnya itu gampang percaya sama orang. Pelanggan saya juga banyak. Kalau Mas tanya sama saya, banyak kayak teman-teman saya. Saya bukan orang baik. Saya ngomong baik kan nggak enak ya. Yang kenal sama saya aja, saya orangnya loyal. Untuk pertemanan, untuk apa, saling percaya. Apalagi bisnis. Pelanggan saya juga banyak Mas. Lihat, saya juga melayani dengan sepenuh hati. Gitu. Bang, kalau untuk akhirnya Abang mensomasi Mas Vicky ini mungkin sebelumnya udah terverifikasikan udah matang-matang nggak Bang dengan lawyer, mungkin dalam beberapa minggu dia gak ada ini inisiatif saya laporin atau seperti mungkin, atau udah komunikasi Bang? Ya kami kan kemarin tuh sudah lakukan somasi 2 kali Bang. Kami somasi 2 kali kan, kita juga nggak tahu alamat rumah Mas Vicky ya. Akhirnya kami kirimkan ke masing-masing cabang Kopi Revolusi Jakarta, Bekasi sama Semarang. Di somasi pertama itu ada tanggapan, tapi ya hanya dijanjikan di akhir bulan Mei, tapi hingga sekarang nggak ada realisasi pembayaran. Terus akhirnya kami somasi kembali, dan terakhir ya ini upaya hukum kami
kami melaporkan Mas Vicky di SPKT Polda Jatim tanggal 11 Juni kemarin. Mas, terakhir Mas, ada yang ingin disampaikan ke Mas Vicky nggak Mas? Kalau saya ya, awalnya hubungan baik, berakhirnya ya harus baik. Saya selalu membuka pintu. Gitu loh. Oke, masih ada lagi semua teman-teman? Soalnya garis Bang, bawah ini saya ditagih. Yang menjadi tanggung jawabnya Mas Vicky, gitu aja Mas. Itu aja udah. Gitu loh. Soalnya yang apa namanya yang dia pesan itu sesuai gitu loh. Bang, bisa dikatakan dalam seminggu ke depan itu batasan sebelum ada pemanggilan terbaru nggak Bang untuk Vicky sendiri? Ya, kelihatannya seperti itu sih Bang. Mungkin seminggu ke depan kalau ada komunikasi kita pasti buka pintu komunikasi. Nggak mungkin kita nutup pintu komunikasi kalau memang ada etikat baik. Pas ketika melaporkan ke Polda Jatim mungkin respon dari pihak sana seperti apa? Mungkin Abang diminta klarifikasi atau seperti apa Bang? Nggak ada hubungi saya Mas ya. Tapi langsung di-approve berarti ya? Ya, Dilaporkan. Berapa orang total semua yang dilaporkan Bang? terlapornya 2 Bang. Siapa Karena kan yang Siapa aja, Bang? komunikasi Mas Vicky sama Fiona. Oh, oke. Oke, Bang, terima kasih Bang atas Siap. waktunya.